yang mana untuk malam hari ini kami ambilkan tema dari surah Al-Jin, salah satu surah yang berada di tengah-tengah juz 29. Ini agak menarik karena mengantarkan kita untuk mengenali bagaimana saudara-saudara kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita para manusia. Allah menyampaikan di dalam surah Az-Zariyat bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka ini menjalankan tugas untuk beribadah. Nah, kita sudah mengetahui bagaimana kondisi daripada manusia, karena manusia ini kelihatan mana yang mukmin, mana yang kafir, mana yang menjalankan perintah-perintah Allah, mana yang membangkang meninggalkan perintah-perintah Allah, bahkan melanggar larangan-larangan Allah. Sementara tentang dunia jin, pengetahuan kita tentang mereka sangat terbatas. Maka kajian kita tentang surah jin ini menambah pemahaman kita bagaimana sesungguhnya keadaan saudara kita yang dipilih Allah untuk juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keadaan mereka? Surah jin ini diturunkan oleh ketika Rasulullah SAW masih berdakwah di Makkah sebelum hijrah, dan pada urutan turunnya ini menempati urutan turun yang ke-40, yakni setelah turunnya surah Al-A'raf dan sebelum turunnya surah Yasin. Surah jin ini menjelaskan bagaimana keadaan para jin ketika mereka mendengarkan Al-Quran. Ya, lalu di antara mereka ada yang mengagumi isi Al-Quran dan kemudian mengamini Al-Quran. Sementara itu ada sebagian lagi dari golongan jin yang kafir, mereka yang suka mencuri berita atau kabar dari langit, lalu kemudian bekerja sama dengan para dukun, paranormal sekarang istilahnya, yang dari golongan manusia untuk menyampaikan kabar-kabar ini, namun sudah dibumbui dengan kedustaan-kedustaan, dengan kebohongan-kebohongan, sehingga akan menyesatkan manusia dari kebenaran tersebut. Dan nanti akhir daripada surah jin ini kita akan mendapatkan penjelasan bahwa sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sendirilah yang mengetahui segala sesuatu yang gaib, dan ilmunya ini meliputi komplit, meliputi segala sesuatu yang ada. Secara jin, meskipun mereka ini termasuk makhluk yang tidak nampak untuk pandangan manusia, namun ternyata nanti dijelaskan mereka tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ada di kalangan manusia yang menganggap karena jin itu tidak kelihatan, makhluk gaib, maka dianggap jin ini juga mengetahui semua hal-hal yang gaib. Dan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Jin ini nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita melihat mulai dari ayat pertama terlebih dahulu, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul uhiya ilayya anna istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, yaitu mendengarkan bacaan Al-Quran. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yakni Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah, ini kalau di dalam
riwayat sababun nuzul, sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Quran, ya, Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari bab terkait tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran menyampaikan riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika jin-jin yang berada di Mekah mendengar Rasulullah mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabatnya. Maka kemudian mereka terkagum-kagum, terketuk hatinya, yang kemudian nanti secara khusus mereka minta kepada Rasulullah untuk didakwai, diajari tentang hal-hal terkait agama Islam ini nanti. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dari ayat yang pertama ini, maka kita dapatkan pelajaran bahwa Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan rasul-rasul yang terdahulu. Rasul-rasul yang terdahulu hanya diutus untuk satu golongan atau satu umat, satu kaum saja. Nabi Musa kepada Bani Israel, Nabi Isa pun juga kepada Bani Israel. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak hanya kepada bangsa Arab, tetapi untuk seluruh umat manusia plus, nah ini, plus golongan jin. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ayat ini menyampaikan, mengingatkan kita bahwa Nabi Muhammad SAW ini selain dakwahnya untuk seluruh umat manusia, juga untuk bangsa jin. Yang kedua, dari ayat di sini kita dapatkan bahwa para jin ini juga bisa mengerti bahasa yang digunakan oleh manusia, di mana jin yang ada di Mekah ini, ya, mengerti ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah kepada para sahabatnya ini tadi. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa jin ini butuh petunjuk. Jin ini butuh hidayah di dalam kehidupan mereka. Meskipun mereka ini adalah bangsa yang tidak nampak, tidak kelihatan untuk mata manusia, tetapi mereka butuh kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika mendengarkan Al-Quran mereka sadar bahwa apa yang disampaikan melalui ayat-ayat Al-Quran ini adalah suatu kebenaran yang patut untuk diikuti, patut untuk diimani, dan patut untuk diamalkan. Sehingga kemudian mereka tidak hanya nantinya ini tadi kagum atau takjub, mereka kemudian mengatakan pada ayat yang kedua, yahdi ila rusdi fa amanna bihi wala nusyrika bi rabbina ahada. Ketika mereka mendengarkan ayat Al-Quran, ya, mereka sadar bahwa Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Setelah mereka mendapatkan hidayah, maka kemudian mereka mengimani kebenaran yang ada pada ayat Al-Quran tersebut, dan mereka berjanji tidak akan kembali kepada kekafiran ataupun kepada kemusyrikan. Nah, ini setengahnya ayat ini, ya, memperingatkan manusia bahwa manusia ini juga mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi ada dari manusia yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu belas tidak tersentuh
tidak tergerak hatinya, tidak mau beriman kepada apa yang disampaikan oleh ayat-ayat Al-Quran. Contohnya pada waktu itu adalah Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan teman-temannya yang mereka memusuhi bahkan mengganggu dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kadang manusia ini kalah dengan bangsa jin. Jin yang lebih kuat daripada manusia, ya, karena mereka selain tidak nampak, mereka bisa bergerak cepat, ya, melebihi daripada manusia dan punya kekuatan yang lebih. Meskipun kemudian jin tidak bisa masuk ke dalam dunia manusia, sebaliknya manusia tidak bisa masuk ke dalam dunia mereka kecuali saat-saat tertentu atas izin perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak bisa semau kita atau semau jin, ya, nerobos, karena memang ada batas antara dunia mereka dengan dunia kita. Kecuali kalau saat-saat tertentu, walau a'lam kapan, Allah yang mengizinkan batas ini terlewati, ya, entah manusia yang masuk ke dalam dunia jin atau sebaliknya mereka yang masuk ke dunia manusia. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ya, mereka yang seperti itu ternyata tersentuh, ternyata mereka terbuka hatinya untuk beriman kepada Al-Quran. Maka pertanyaannya, manusia yang bisa memegang Al-Quran, bisa melihat tulisan Al-Quran, bisa mendengar bacaan Al-Quran, bahkan sekarang sewaktu-waktu, ya, melalui HP bisa buka dan mendengarkan, membaca ayat dan tafsir Al-Quran, termasuk pengajian yang ada di internet, ya. Kok, ya, tidak tersentuh, tidak terbuka hatinya untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran? Berarti apa? Kalah dengan bangsa jin ini tadi. Padahal, ya, Al-Quran ini adalah petunjuk, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang mau beriman kepadanya, khususnya dari golongan manusia dan juga kemudian dari golongan jin. Bagaimana sikap para jin tadi setelah beriman kepada Al-Quran ini tadi? Nah, di dalam surah Al-Ahqaf ayat 29 itu sampaikan juga, falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Setelah mereka kembali, ya, selesai dari mendengarkan bacaan ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian jin-jin yang tadi mendengarkan Al-Quran dari Nabi ini kembali kepada kaumnya. Untuk apa? Untuk memberi peringatan, ya, agar sekarang ternyata kita sudah tidak bisa lagi, ya, nyimak bocoran berita-berita dari langit, karena ternyata di bumi ini sudah ada Rasul yang terakhir, yang kepada Rasul ini diturunkan wahyu Al-Quran yang isinya mengagumkan. Nah, mereka kemudian menyampaikan, ayo kita beriman, karena kalau kita tidak beriman berarti kita tidak melaksanakan tugas yang diberikan Allah ketika Allah menciptakan kita para jin ini untuk hidup di dunia. Apa tugasnya tadi? Adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, nah, maka kemudian, ya, mereka beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, ya, dan kemudian mereka menyatakan bahwa Allah itu Tuhan yang esa, Allah itu Tuhan yang
maha tunggal, tidak ada istri, tidak ada saudara, tidak ada anaknya. Nah, ini disampaikan pada ayat yang ketiga, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, yang artinya dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, dan dia tidak beristri dan tidak beranak. Jadi para jin ini kemudian mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mendengarkan ayat Al-Quran. Kita ingat bagaimana dari golongan manusia ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah, ya, dan lain sebagainya, yang mereka mendengar ayat Al-Quran dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi belas melengos, ya, tidak mau gagas, ya, tidak mau membuka pikiran, tidak mau membuka hati untuk beriman kepada Al-Quran ini. Mereka memilih untuk apa? Menyembah berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, yang ketika itu jumlahnya kurang lebih sekitar 360. Sementara dari jin yang tadi setelah mendengar ayat Al-Quran mereka kemudian beriman, mereka kemudian menyatakan bahwa kami sadar akan keesaan Allah, dan Allah ini sebagai zat, ya, yang disembah sebagai Tuhan. Dia tidak punya pasangan dan juga tidak punya anak. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, berikutnya kemudian, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Kemudian ayat kelimanya, wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadiba. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Jadi jin ini kemudian menyadari bahwa dulu sebelum mereka mendengarkan, sebelum mereka tahu adanya Al-Quran, ya, mereka ini sudah tersesat. Kenapa tersesat? Karena mengikuti pemimpin-pemimpinnya. Jin ini mengikuti para pemimpinnya, baik dari kalangan jin itu sendiri maupun pemimpin mereka dari kalangan manusia. Karena ada jin yang nempel mengikuti manusia, yang kita kenal dengan nama jin korin. Jadi setiap kita ini sesungguhnya ada jin yang nempel mengikuti kita. Bahkan ketika kita ini nanti sudah mati, jin itu masih hidup. Karena korin ini, jin korin umurnya panjang, ya, dia umurnya jauh lebih panjang daripada kita. Ada yang umurnya 500 tahun, 600 tahun, ya. Bahkan di tahun 90-an ada sebuah buku ditulis oleh seorang wartawan muslim yang tinggal di Jeddah. Ini wartawan orang Mesir, judulnya Dialog dengan Jin Muslim. Wartawan ini ketemu dengan jin yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Oh, berarti 1400 tahun ini jinnya. Dawa umurnya. Nah, maka jin korin ini mengenali betul orang yang dulu dinunuti ini tadi, ya, gerak-geriknya, gaya bicaranya, sehingga ketika orang ini sudah meninggal, dia bisa nirukan. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang, sekali lagi, kalau di Jawa ada orang suka pergi ke paranormal, kemudian ketemu rohnya Mbah Sunan Kalijogo, umpamanya begitu ya. Wah, itu wangsit kok Mbah Kalijogo loh. Jangan-jangan ketemu dengan jin korinnya ini tadi. Belum tentu jin korin yang mengikuti seorang muslim ini muslim. Jadi jin itu belum tentu dia ini, kalau yang orangnya ini muslim, jin yang ikuti ini muslim, belum tentu. Nah, ini kadang-kadang makanya kemudian mereka hafal dengan gerak-gerik,
ucapan, bicaranya dan sebagainya, maka kemudian kadang nanti setelah orangnya meninggal menirukan yang tujuannya apa tadi? Menyesatkan manusia, nyampaikan ajaran-ajaran yang keliru. Nah, orang merasa ketemu ya bawa tasbih pakai teken, ya pakai udeng hitam, bajunya hitam, karena kan gambarnya Sunan Kalijogo gitu. Kalau sunan-sunan yang lain gambarannya pakai jubah, ya Kalijogo beda dewe kan begitu. Wah, ini kadang-kadang kemudian jin yang menirukan tadi bisa menyesatkan manusia. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, maka jin yang dulu mereka ini tersesat, kemudian mendengarkan hidayah dan beriman kepada apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, maka kemudian mereka menyadari kesesatannya, ya. Mereka sadar bahwa dahulu kita sudah melampaui batas, mengatakan bahwa Allah itu punya anak, mengatakan bahwa Allah itu punya pasangan. Ya, mereka ikut-ikutan yang ada di Mekah pada waktu itu untuk tawaf, bukan kelilingi Ka'bah, tapi menyembah berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Dan lagi kemudian ada dari manusia yang kalau dia lewat di tempat-tempat yang gawat, orang Jawa ngarani wingit, maka kemudian kula nuwun kepada jin supaya tidak kesampluk, supaya tidak terganggu. Nah, yang semacam ini senang banget. Jinnya merasa merasa bahwa manusianya takut. Maka jin ini kemudian membuat tempat itu ya semakin ngajak-ngajak temennya, ya, untuk semakin banyak berkumpul di tempat itu, sehingga semakin wingit, ya, semakin ditakuti manusia, sampai-sampai kemudian manusia minta keselamatan dengan mungkin ya meletakkan bunga, meletakkan sesajen-sesajen lain, ya. Bahkan di tempat-tempat tertentu itu ada beringin atau ada punden, kalau manten mau ijab, ya, atau mau temu lewat situ, mantennya turun sama calon mertua itu tadi, turun dari mobil, ngubungi pohon atau ngubungi punden dulu, baru kemudian kembali naik kendaraan melanjutkan perjalanan. Dulu itu tugu perempatan Mutakin itu kalau Jumat ada yang kasih kembang sebelum dibangun tugu yang ada kubahnya. Dulu kan ada bis beton terus dikasih beringin satu kecil itu. Ya, tujuannya waktu dulu cuma tong awalnya. Saya ingat tahun 89 cuma tong, lalu kemudian ya, sering kurang perhatian orang itu, maka kemudian dikasih bis beton, dikasih ada pohonnya di tengah dulu, ya. Itu malam Jumat saya masih awal-awal di sini itu masih ada yang nyalai kembang. Nah, sekarang sudah tidak ada. Nah, yang seperti ini penunggu-penunggu itu senang banget. Kalau ada seperti ini mereka merasa wah kita dimuliakan, ditakuti manusia dan lain-lain sebagainya. Maka kita kuncinya adalah mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'awudz, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Maka kemudian insyaallah segala tadi yang makhluk-makhluk yang berniat tidak baik akan mengganggu kita ini akan terhalang, ya, untuk menimbulkan bahaya madarat kepada kita. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, para jin tadi mereka ini tersesat karena mengikuti pemimpin-pemimpinnya dan juga mengikuti dari pemimpin golongan manusia. Dianggap para pemimpin ini lebih tahu, mereka taklid, ya, tidak mau kemudian menelisik mencari kebenaran. Tapi setelah mendengarkan Al-Quran, mendapatkan dakwah dari Nabi Muhammad SAW, maka kemudian dari mereka beriman dan mereka kemudian berdakwah kepada saudara-saudara mereka yang lain. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, nah, kemudian ya, waktu terbatas pada ayat ke-8 hingga ke-13 kita mendapatkan pelajaran bahwa di masa lalu sebelum Nabi Muhammad SAW ini diutus, para jin ini bisa mereka
saling memikul satu dengan yang lain, tumpuk sampai yang paling atas ini bisa nguping apa pembicaraan malaikat terkait tentang kehidupan manusia. Jadi malaikat itu ketika mendapatkan perintah Allah, misalnya malaikat Israel disuruh mencabut nyawa si ini, atau malaikat Mikail untuk menyampaikan rezeki kepada ini. Nah, jin yang paling atas ini mendengar ya, informasi-informasi pembicaraan dari para malaikat ini tadi, yang kemudian mereka membisiki jin-jin yang di bawahnya turun sampai yang paling bawah ini, kemudian mereka ngabari kepada akhbar. Siapa akhbar? Akhbar itu bahasa kita adalah paranormal yang suka menyampaikan berita-berita perkara gaib ini tadi. Nah, tapi ketika berita ini disampaikan dari atas ke bawah, ini ditambah-tambahi. Sehingga kemudian ya, ini kalau di dalam hadis Rasul menyampaikan satu berita ditambahi 9. Jadi artinya kalau bahasa kita akurasinya hanya 10%. Tapi di masa lalu dengan 10% ini tadi, para dukun ini kemudian menyampaikan, oh kae bakale umure ra tuwa. Kae basomben bakale rezekine lancar. Sing kae somben rezekine seret karena dapat bocoran. Ya, meskipun tidak begitu akurat, tapi dengan bocoran-bocoran ini maka kemudian orang-orang yang datang kepada para normal ini tadi, kemudian mereka menjadikan itu acuan, sehingga kemudian tanya kepada para normal, wah kalau aku bakalnya seret iki gen lancar piye? Paranormalnya dibisiki sama jin tadi, kon boleh ayam cemani ireng go sajen. Nah, umpamanya seperti itu. Nah, disesatkanlah manusia oleh para jin-jin ini tadi melalui berita-berita semacam itu. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka kemudian jin yang paling atas ini sudah tidak bisa lagi menembus. Kenapa? Karena ditembak dengan panah api yang di dalam kitab tafsir ini ya ada beberapa versi. Ada mengatakan itu meteor, tapi ada mengatakan wallahu a'lam apa yang dimaksud panah api. Tapi yang jelas para jin ini tadi sudah tidak bisa mencuri berita lagi dari langit. Apa yang kita dapatkan hikmah dari ayat ini? Bahwa sesungguhnya para jin tidak mengetahui perkara yang gaib. Gitu ya. Meskipun mereka tidak tampak dengan mata manusia, kita mengatakan jin itu makhluk gaib, tapi mereka tidak mengetahui perkara yang gaib tentang ketetapan Allah terkait rezeki, ketetapan Allah terkait dengan umur, ini mereka tidak mengetahui. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, nah, maka di sini kemudian nanti pada ayat 14 sampai 19 kita mendapatkan penjelasan dari surah Al-Jin bahwa jin ini nanti sebagaimana manusia terbagi ya menjadi dua golongan, yang mukmin dan kafir. Manusia itu juga begitu, dan besok mereka juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mukmin juga akan masuk surga sebagaimana manusia, yang kafir juga akan masuk disiksa di dalam neraka sebagaimana manusia. Nah, tentang nanti bagaimana kabarnya, jin itu kan berasal dari api. Ya, kalau manusia ini min sulalati min tin, dari saripati tanah, ya, jin ini ya berasal dari api loh. Terus kemudian bagaimana nanti mereka akan disiksa? Terkait tentang itu, ini sudah ranah wilayah hak prerogatif Allah. Allah yang tahu bagaimana jin yang berasal dari api merasakan siksaan di dalam api neraka. Inilah Allah yang nanti akan lebih tahu. Dan kemudian akhir daripada surah Al-Jin ayat 26 sampai 28, di sini Allah menutup bahwa ya hanya Allah sajalah yang mengetahui segala perkara yang gaib.
dan ilmunya Allah ini komplit, ya, lengkap, ya, meliputi segala sesuatu yang besar, yang kecil, sampai tentang daun yang jatuh saja Allah mengetahuinya. Kapan daun itu jatuh? Apakah ketika dia masih muda? Apakah sudah daun ini tua menguning? Ya, ini Allah tahu tiap lembaran daun yang jatuh. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, maka kemudian nanti di sini ada 4 secara garis besar hikmah dari surah Al-Jin. Pertama, bahwa jin ini juga makhluk yang mukallaf, makhluk yang punya tanggung jawab untuk beribadah sebagaimana manusia. Mereka diperintah dan dilarang, dan serta mereka nanti akan mendapatkan balasan di akhirat. Yang kedua, Rasulullah SAW juga diutus kepada bangsa jin sebagaimana beliau diutus kepada bangsa manusia. Yang ketiga, para jin ini tadi juga bersemangat untuk mendengarkan wahyu, dan mereka kemudian ada yang beriman kepada Al-Quran. Dan yang terakhir adalah perkara-perkara yang gaib hanya Allah sajalah yang maha tahu. Rasul sendiri pun hanya sedikit diberi pengetahuan tentangnya. Kalau tidak dibocori, ya, diberi ilmu, ya, diturunkan wahyu terkait tentang jin ini tadi, Rasul pun tidak mengetahui bahwa para jin ini juga mereka tertarik kepada Al-Quran, ingin belajar Al-Quran, dan kemudian beriman kepada apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW meskipun beliau punya berbagai macam keistimewaan, tetapi beliau tetap adalah manusia yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semuanya perkara-perkara yang gaib ini disampaikan, dibukakan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah hanya mengetahui berdasarkan apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, maka semangat kita jangan sampai kalah dengan bangsa jin. Ini yang penting dari ini. Mereka ketika mendengarkan Al-Quran terketuk hatinya, ingin terus mendengarkan, ingin belajar, beriman, mengamalkan. Kita sebagai manusia yang Al-Quran diturunkan melalui manusia juga, Nabi Muhammad SAW, maka jangan kalah dengan bangsa jin untuk terus kita mengikuti majelis-majelis Al-Quran, menyimak bacaannya, ya, membacanya dan mengkaji isi-isinya untuk kita amalkan. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Marilah pengajian pada malam hari ini kita tutup bersama dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.